teman-teman hujan? Hujan semua kayaknya ya. Saya hujan, Bu. Hujan, Bu. Mendung tapi hujan. Di Malang semua, jangan-jangan sama aja. Ada yang di luar Malang hujan juga? Nggak ada yang di luar Malang, di Malang semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siapa di luar Malang? Irfan. Oke, kita mulai ya. Siapa? Fun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di mata kuliah Geometri Transformasi. Pertemuan ke-7, teman-teman. Tidak terasa minggu depan kita sudah masuk di UTS, begitu ya. Untuk pertemuan hari ini, saya sampaikan materi kemarin dan materi sekarang, begitu. Kemarin refleksi, dan hari ini translasi. Secara umum, teman-teman juga sudah membaca berbagai referensi ya, dari soal latihan yang kemarin sudah dicoba. Nah, kita kita elaborasi begitu, teman-teman kemarin menemukan seperti apa, nanti saya sampaikan materi dari saya begitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung di tengah penjelasan atau mungkin nanti di akhir gitu, boleh ya. Nah, nanti di terakhir juga ada kisi-kisi UTS yang mau saya sampaikan supaya teman-teman bisa punya gambaran begitu kira-kira soalnya nanti seperti apa. Kemudian untuk UTS-nya ini kan ada 3 kelas ya. Maksudnya saya pegang 3 kelas, teman-teman dari kelas 7A, B, dan C. Mungkin untuk keseragaman, kalau teman-teman selain hari Rabu, bisanya hari apa? Kalau mata kuliah yang lain sama ya, minggu depan semua ya UTS-nya ya? Ini kepalanya siapa di kelas ini? Kepalanya. Ketua kelasnya siapa? Tony. Tony, Bu. Tony belum, oh ini, Pak Tony sudah datang. Sudah, Bu. Nanti kita diskusi di grup aja, nggak apa-apa sih. Teman-teman selain hari Rabu mungkin, hari apa bisanya? Kamis bisa ya? Kamis pagi gitu. Ada kuliah atau tidak? Nggak sama atau nggak sama semua jadwalnya? Iya, ada kelas, Bu. Pagi jam berapa ya, Bu? Jam 9 lah. Bisa, Bu. Ada kelas, Bu. Oke. Ada kelas, Bu. Ada yang ada kelas ya. Oke, nanti saya lihat jadwalnya. Kalau memang tidak bisa bareng ya nggak apa-apa. Nanti soalnya aja yang saya ganti. Rencana saya barengkan aja 3 kelas gitu ya, supaya saya tidak membuat soal baru. Oke, nanti saya konfirmasi lebih lanjut di grup ya, kira-kira teman-teman bisanya kapan. Untuk waktu pengerjaannya maksimal 2 jam mungkin ya, kayaknya 4 soal itu 1 jam, 1,5 jam mungkin, sama teknis foto dan uploadnya mungkin 1,5 jam cukup. Oke. Itu dulu mungkin untuk pengantar ya. Jadi materi kita di refleksi dan translasi untuk minggu ini. Nah, saya sampaikan dulu, saya bahas dulu, teman-teman bisa menyimak sambil pegang catatan mungkin ya, sambil periksa juga tugas yang kemarin, bisa disiapkan juga tugas yang kemarin. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu, atau pertanyaan yang sudah ada boleh ditanyakan kalau memang sudah terkait begitu ya dengan materi ini atau materi sebelumnya boleh. Kita ke refleksi dulu.
Di sini nanti kita bahas jenis, pengertian, dan juga contoh, gitu ya. Nah, refleksi sendiri ada beberapa deskripsi ya, atau pengertian. Nah, yang paling apa namanya, easy gitu ya. Saya ambilnya adalah refleksi merupakan transformasi yang memetakan suatu objek dengan sifat benda dan bayangan benda pada cermin datar, gitu ya. Jadi syaratnya di sini adalah cermin datar. Kalau di fisika kan teman-teman kenal cermin cembung, cermin cekung gitu ya. Tapi di refleksi kita bahasnya adalah sifat-sifat benda dan bayangannya di cermin datar. Gitu. Nah, objek yang kita refleksi ini bisa berupa titik, berupa garis, ataupun berupa bidang datar. Nah, untuk bahasan kita, transformasi kali ini kita masih bahas di 2 dimensi ya. Ada 2 sumbu saja, sumbu X dan sumbu Y. Nah, sifat-sifat jarak dan sifat bayangan dan benda dari cermin datar sendiri adalah jarak dari bayangan ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke benda asli, gitu ya. Atau kalimat yang serupa dengan itu, semakna dengan itu juga boleh. Kemudian bentuk bendanya tidak berubah. Jika titik, maka hasil bayangannya juga akan berupa titik. Jika garis, hasil bayangannya akan berupa garis, dan jika segitiga mungkin atau bangun datar, maka bentuk bangun datarnya juga tidak akan berubah setelah dicerminkan. Nah, secara formal, definisi dari suatu refleksi adalah suatu refleksi terhadap garis S. Jadi teman-teman perhatikan kalimatnya ya, kalau ada definisi. Kalau di sini dituliskan terhadap garis S, berarti S sendiri adalah sumbu refleksinya. Suatu refleksi terhadap garis S adalah pemetaan RS. Berarti RS ini adalah refleksi terhadap garis S. Yang didefinisikan untuk setiap titik P, P-nya siapa? Titik pada bidang. Gitu ya. Jadi kalau membaca definisi, dimaknai per simbolnya. Gitu ya. Nah, yang pertama, kondisi pertamanya adalah ketika P elemen dari S. Artinya titik P berada pada garis S. S itu apa? Garis refleksi. Jadi kalau titik P-nya berada pada garis refleksi, maka bayangan dari titik P adalah titik P itu sendiri. Jadi yang pertama, poin pertama ini menunjukkan bahwa jika suatu titik berada pada garis refleksi, maka bayangan dari titik itu adalah dirinya sendiri. Kondisi kedua, jika P bukan pada S, maksudnya titik P, ada titik P, tapi bukan terletak pada sumbu atau garis refleksi, maka titik P ini dipetakan juga tidak pada sumbu refleksi. Sehingga ada P aksen di luar, yang berada di luar garis refleksi juga. Gitu ya. Sehingga S atau garis refleksi ini adalah sumbu dari garis P ke P aksen. Nah, untuk jenis refleksi, teman-teman kemarin juga sudah menemukan ada 7 yang kita kelompokkan dari jenis refleksi, yaitu refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, titik 0,0, garis X sama dengan H, dengan hanya elemen bilangan real, Y sama dengan K, dengan K-nya elemen bilangan real. Ya. Nah, untuk ilustrasi per refleksinya, jadi ketika, saya rasa ini teman-teman juga mungkin sudah hafal di luar kepala ya, materinya materi SMA juga. Jadi ketika ada titik A, koordinat A, B, maka ketika direfleksikan terhadap sumbu X, atau garis X sama dengan 0, maka A aksennya adalah A,
min B, gitu ya. Nah, simbol refleksinya biasanya ditulis R, indeks X sama dengan 0. Kalau teman-teman menggunakan simbol lain, coba diklaim dulu, dinyatakan dulu simbolnya apa. Kalau mau pakai M boleh silakan, berarti M adalah suatu refleksi, gitu ya, yang memetakan semua titik A misalkan terhadap garis sumbu X sama dengan 0. Nah, jadi diklaim dulu kalau memang mau pakai simbol lain. Nah, di sini kita sepakati kalau R-nya adalah refleksi, gitu ya. Insya Allah nanti setiap soal saya klaimkan lagi, misalkan suatu transformasi T, gitu. Jadi saya klaimkan suatu refleksi R, nah, nanti saya insya Allah klaimkan, jadi teman-teman biar tidak bingung. Nah, untuk matriksnya, karena kita punya dua variabel X dan Y, berarti kita pakai ordo 2x2 dengan memanfaatkan matriks identitas, sehingga kalau kita ubah ke bentuk matriks, maka refleksi dari X sama dengan 0, berarti X-nya yang tetap, Y-nya yang berubah, maka matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Gitu ya. Untuk refleksi terhadap sumbu Y, yang perlu diperhatikan adalah pemetaan dari A ke B menghasilkan min A, B. Gitu. Karena sumbunya adalah garis Y sama dengan 0. Sumbu refleksinya adalah garis Y sama dengan 0, sehingga koordinat X-nya berubah dari positif ke negatif, atau dari negatif ke positif. Tergantung nanti nilai A-nya. Matriksnya adalah min 1, 0, 0, 1. Untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka titik A, B direfleksi ke A aksen B, A. Jadi karena Y-nya sama dengan X, X-nya sama dengan Y, sehingga posisinya seolah-olah tertukar, gitu ya. Nanti ada contoh soal, teman-teman bisa lihat. Kalau di sini mau diganti angka boleh A 2,3, X-nya 2, Y-nya 3. Maka kalau direfleksikan jadi 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Karena hasilnya terbalik, mungkin di soal kemarin kayaknya ada yang 2H yaitu ya. 2H. Untuk menunjukkan ini, teman-teman boleh pakai kasus spesifik dulu, misalkan A 2,3. Berarti A aksennya 3,2. Kalau 4,5 berarti A aksennya 5,4. Nah, pakai angka yang spesifik nanti bisa diklaimkan ke sembarang A, B. Kalau mau memanfaatkan matriks, berarti teman-teman bisa memanfaatkan identitas tetap, karena berubah, maka 01, 10. Untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, misalkan titiknya ini harusnya di A sini ya, A, B, maka A aksennya adalah B, A. Min B, min A. Titiknya harusnya di sebelah sini. Untuk matriksnya, ketika ordo 2x2, berarti titik A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka A aksennya adalah 0, min 1, 0, dikalikan A, B. Hasilnya adalah min B, min A. Untuk perkalian matriks, tidak perlu saya bahas ya. Teman-teman sudah hafal di luar kepala. Oke, untuk refleksi terhadap titik 0,0, maka sumbu refleksinya adalah titik 0,0. Jadi dia bukan berupa garis, tapi berupa titik. Gitu ya. Nah, jadi ketika ada A
koma B, maka kita refleksikan melewati garis titik koma, melewati titik 0,0, sehingga A aksennya adalah min A, min B. Untuk matriksnya, min 1, 0, 0, min 1. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Kalau di referensi lain, teman-teman bisa, kalau nggak salah ada yang tulis X min 2H ya. Bergantung sih sama saja. Jadi mau dilihat dari sudut pandang mana. Kalau di sini, saya melihatnya bahwa ketika A aksennya itu adalah hasil cermin dari 2 kali H, gitu ya. Kan X sama dengan H, berarti sejauh dari yang biru, Y sama dengan 0 ke ke X sama dengan H. X sama dengan 0 ke X sama dengan H. Nah, 2 kalinya ini kan berarti tinggal dikurangi sama A. Gitu ya. Makanya di sini saya ambilnya adalah ketika ada titik A, B, direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka A aksennya adalah 2H min A. Jadi 2 kali H dikurangi A. Koma BB-nya tetap tidak berubah karena garisnya adalah X sama dengan H. Nah, sama juga untuk Y sama dengan K. K-nya elemen bilangan real. Nah, K-nya di sini sama gitu ya, 2K berarti 2 kali sebanyak ini dikurangi B. Nah, itu akan menunjukkan koordinat dari Y di aksen. Nah, yang A-nya tidak berubah sama sekali, jadi ketika ada A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka A aksennya adalah A, 2K min B. Nah, kemarin teman-teman sempat menyelesaikan soal gitu ya terkait dengan ada himpunan N, yaitu himpunan pasangan X, Y dengan aturan PX ditambah 2Y min 4 sama dengan 0. Nah, ada titik K min 3,1, kemudian teman-teman diminta mencari nilai P jika Rn-nya adalah refleksi terhadap himpunan N, gitu ya. RNK sama dengan K, berarti tidak ada yang berubah di sini, yaitu K sama dengan K. Berarti kemungkinannya adalah K ini adalah titik pada garis yang jadi persamaannya N, kan gitu. Nah, teman-teman bisa pakai aksen boleh. Jadi ketika diketahui persamaan garis N-nya adalah PX ditambah 2Y min 4 sama dengan 0 sebagai sumbu refleksi sekaligus, dan RNK sama dengan K min 3,1, yang ditanyakan adalah nilai P. Gitu ya. Karena K aksennya sama dengan K, berarti K aksennya ini juga koordinatnya adalah min 3,1. Maka aksen PX aksen ditambah 2Y aksen min 4 sama dengan P, X-nya min 3, Y-nya 1. Ketika teman-teman substitusi, teman-teman akan dapat P-nya 2/3. Gitu ya, sehingga persamaan, yang dicari P-nya ya. Berarti P-nya adalah 2/-3 yang mengakibatkan RNK sama dengan K. Karena bukan persamaannya yang dicari, teman-teman tidak perlu menuliskan persamaan. Hati-hati menuliskan simpulan, saya hampir keliru. Oke, nah kalau digambar berarti ada titik min 3,1, di mana sebenarnya titik ini adalah titik yang berada pada garis refleksi. Gitu ya. Jadi garis N, garis N sendiri itu adalah garis refleksi, sehingga titik min 3,1 direfleksikan terhadap garis N menghasilkan dirinya sendiri.
Nah, teman-teman bisa tidak harus, jadi ada beberapa kondisi ya, kemarin di diskusi sempat ada juga teman-teman yang menjawab bahwa suatu titik bisa direfleksikan beberapa kali sehingga kembali ke posisi awal. Nah, itu juga boleh. Nah, tapi lebih mudahnya ketika titik itu berada pada garis refleksi, maka hasil bayangannya juga adalah titik itu sendiri. Ada pertanyaan dulu untuk refleksi, teman-teman? Kemarin soal refleksi kayaknya. Mohon maaf Bu, tadi yang di slide apa? Yang di slide refleksi X sama dengan X sama dengan H itu kecepatan. Jadi itu matriksnya itu 2H 0 dikurangi matriks 1 0 0 min 1 atau 1 ya Bu? Saya salah tulis. Di X sama dengan H. Ya. Sama dengan H. Itu untuk matriks 1001 itu apa sudah benar ya? Karena itu 0 dikurangi B itu nanti hasilnya min B. Jadi 0 apa 1 0 0 min 1 gitu Bu. Satu nol nol min 1 X sama dengan, berarti Y-nya ikut, oh iya, Y-nya ikut berubah ya. Bentar, harusnya, oke, harusnya Y-nya nggak berubah ya, berarti tetap B. Berarti ini pertama yang saya tulis di sini masih keliru ya, Farel ya. Jadi A, B, jadinya 2H min A, ini 2H min A, B, bukan koma min B ya, berarti yang ini ya. Kemudian untuk matriksnya, berarti 2H, Y-nya tidak berubah 0. Oke, berarti yang belakang ini adalah 1, 0, 2H min A. Oke, berarti min 1 ya. Oke, terima kasih Farel. Saya betulkan dulu. Ada lagi? Yang sama dengan K juga berarti ya. Ini kalau X sama dengan, berarti Y-nya nggak berubah. Ini bisa. Oke. Terima kasih Farel. Ada lagi? Nah, ini tadi sebenarnya. Aman ya? Untuk Y sama dengan K, berarti A-nya tetap, Y-nya yang berubah.
Mhm. Oke, kalau sudah tidak ada, kita ke translasi. Di translasi sendiri, seperti yang teman-teman tahu, saya ambil deskripsinya adalah translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bidang dengan jarak dan arah yang tetap. Jadi ada jaraknya, ada arahnya. Nah, arah di sini ada beberapa yang kita sepakati. Itu kalau dituliskan titik atau benda itu bergeser ke kanan, maka arahnya adalah sumbu X positif. Kalau ke kiri berarti sumbu X negatif pindahnya. Kalau ke atas adalah sumbu Y positif dan ke bawah adalah sumbu Y negatif. Nah, misalkan di sini ada titik A 2,3 yang saya pindah ke kanan sejauh 5 dan ke atas sejauh 2, maka titik akhir dari A ini adalah A aksen dengan koordinat 7,5 gitu ya. Nah, atau kalau misalkan ada min 2,1, saya pindah 4 ke kanan dan 2 ke bawah, berarti koordinat akhirnya adalah 2,-1. Ketika ada beberapa translasi berurutan, maka teman-teman juga bisa langsung melanjutkan gitu ya, dari 2,-1 digeser sejauh 7 ke kiri. Kalau ke kiri berarti ke sumbu X negatif. Kalau ke atas berarti ke sumbu Y positif. Gitu ya. Maka koordinat akhirnya adalah min 5,2. Nah, untuk simbol translasi biasanya pakai T dengan kurung penanda matriks, seperti matriks ya, 5, 5, 2. 5 ini notasi positif, berarti ke kanan sejauh 5. 2-nya notasi positif, berarti ke atas sejauh 2. Nah, atau kalau ada tanda negatif berarti 4,-2 atau dalam kurung 4 yang bawah 2, min 2 berarti 4-nya ke kanan positif, min 2-nya ini menandakan ke bawah negatif. Untuk simbol tidak ada yang baru saya rasa, jadi saya rasa teman-teman sudah cukup familiar. Untuk contohnya, saya ambil satu aja di sini. Jadi, dimisalkan ada suatu garis L yang ditranslasi sejauh 1 ke kiri dan 3 ke atas. Maka hasil translasinya adalah persamaan garis L aksen 3x min 2y min 6 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah garis L-nya siapa, gitu ya, persamaan garis L-nya. Nah, untuk simbol translasinya, karena 1 ke kiri berarti min 1, dan 3 ke atas berarti positif ya, berarti 3. Min 1, 3, L aksennya adalah 3x min 2y min 6 sama dengan 0. Nah, karena kita sudah dapat aksennya, dengan kata lain, translasi yang berlaku gitu ya, berarti memetakan x, y ke x min 1, y plus 3. Atau x aksennya adalah x min 1, y aksennya adalah y plus 3 gitu ya, hasil dari petanya. Nah, hasil dari peta sendiri sudah disubstitusikan ke L aksen. Nah, sehingga kita bisa ganti X yang ada di L aksen itu dengan X awal dikurangi 1, di X min 1. Untuk Y aksennya sendiri adalah Y plus 3. Nah, kalau teman-teman selesaikan secara aljabar, akan ketemu persamaan sederhana sampai 3x min 2y min 15 sama dengan 0.
Sehingga persamaan L-nya adalah 3X min 2Y min 15 sama dengan 0. Ini tidak perlu kita ganti ya, kita ubah ya. Kecuali kalau yang diketahui yang L, yang dicari L aksen. Karena kita yang sudah diketahui L aksen, berarti di sini adalah X aksennya, gitu ya, yang sudah ditranslasikan. Itu aja dari materi dulu. Mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman? Untuk refleksinya, translasinya, kita belum bahas banyak. Jadi di aturan umum dan juga sifatnya ya, masih di aturan umum dan juga sifat. Untuk setelah UTS nanti kita akan lanjutkan translasi lagi sedikit gitu terkait beberapa teorema yang ada di situ dan ada soal. Tapi untuk UTS-nya kita bahasannya sampai pertemuan hari ini saja, berarti ada transformasi, ada isometri, ada refleksi, translasi, inverse, identitas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya coba ke kisi-kisi ya. Untuk kisi-kisinya nanti ada 4. Ada 4 soal insya Allah. Jadi yang pertama terkait dengan menentukan suatu aturan pemetaan merupakan transformasi atau bukan. Gitu ya. Nanti disajikan suatu aturan pemetaan, teman-teman bisa menyimpulkan melalui proses argumen ya, pemeriksaan syaratnya transformasi seperti apa, apakah memenuhi syarat dari transformasi atau tidak begitu. Kemudian menyimpulkan apakah dia transformasi atau bukan. Untuk nomor 2, untuk nomor 2 diberikan koordinat atau persamaan hasil beberapa pemetaan. Teman-teman bisa menentukan koordinat awal atau persamaan awal sebelum dipetakan. Gitu ya. Mungkin seperti kasusnya translasi yang sebelum ini. Kemudian nomor 3, untuk pemetaan, ini nomor 2 ya. Nomor 2 itu berarti ada kemungkinan digabung refleksi dan translasi, ada kemungkinan tidak. Untuk nomor 3, teman-teman diberikan koordinat awal dan koordinat akhir. Jadi ada titik awal, ada titik akhir. Nah, teman-teman sendiri yang menentukan pemetaan seperti apa, sehingga koordinat awalnya misalkan di 1,1, koordinat akhirnya di 2,2 misalkan. Gitu. Nanti di nomor 3, teman-teman menentukan aturan pemetaan yang sesuai, sehingga koordinat awal bisa sampai di koordinat akhir. Yang nomor 4, memanfaatkan identitas transformasi untuk menentukan inverse dari suatu transformasi. Gitu ya. Diingat sifatnya T dikali T inverse sama dengan identitas. Itu aja sih modalnya. Insya Allah soalnya nggak akan transformasi kan gitu-gitu aja ya. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan berarti aman. Kalau ada yang mau nyoba share soal, boleh kita bahas. Bu, mau tanya. Silahkan. Bu, yang di slide terakhir itu kan tadi suruh mencari persamaan ya, Bu ya. Nah, dari persamaan itu yang terakhir itu, Bu, yang dicari itu apakah bisa diaplikasikan ke gambar seperti contoh yang di awal tadi, Bu. Misalkan 3,-2 berarti 3-nya ke kanan, min 2-nya ke kiri, misalkan gitu, Bu. Apakah bisa diaplikasikan seperti itu, Bu? Kalau bisa, bagaimana Bu caranya? Terima kasih, Bu. Terima kasih juga.
Untuk contoh 2 yang ini ya, tadi siapa yang tanya ya? Ya, Bu. Itu, Bu. Yang bertanya, oh Eva. Oke. Kalau Iya, untuk Bu. gambar, teman-teman bisa pakai bantuan GeoGebra ya. Saya lebih suka GeoGebra, coba. Nanti untuk garis L sama dengan X. Tadi persamaannya adalah tiga X min 2 min 2Y min 6 sama dengan 0. Ini garis hasil petanya ya. L2. Kemudian L1-nya tadi ketemu 3Y min 3X min 2Y min 15 sama dengan 6. Ini L2. Ini L1. Ini L1. Nah, titiknya tadi digeser min 1, 3 ya. Nah, sebenarnya kalau garis itu kan kita kalau ada garis awal, kemudian kita cari garis akhir. Bisa nggak ya titik. Oh, ini aja deh. Oke, saya ambil titik yang berpotongan dengan sumbu X, langsung koordinat A-nya adalah min 5,0. Kalau ini kita geser sesuai dengan aturan transformasinya, yaitu min 1,3. Berarti ini jatuhnya ke min 1,3. Ini keyboard saya lagi tidak bagus. Tidak bisa menulis kurung buka. Menyebalkan. Keyboard saya lagi tidak bisa menulis kurung buka. Jadi saya agak kesusahan. Atau begini, B-nya bisa saya ganti nggak ini ya? Poin B. Bu, coba itu titiknya digeser saja, Bu. Mungkin bisa. Digeser. Iya. Titiknya saya geser berapa itu? Min 1 berarti ke kiri. 1 ke kiri, sayangnya nggak bisa juga.
Karena titik A-nya saya buat intersection tadi. Oh, gini-gini. Nanti saya pakai titik B, 5 min 1 berapa? Min 4 ya. 4,3. Ini titik B. Jadi, untuk aturannya kan 1 ke kiri dan 3 ke kanan. Maka titik harusnya A aksen ya, saya nulisnya B. Titik A di 5,0 ini akan ditranslasikan ke ke titik B. Sama dengan titik yang lain. Misalkan ambil titik berapa ya? Yang enak. Nih, titik C 7,3. Berarti kalau saya refleksikan, saya translasi, C aksen 7 dikurangi 1, 6. 3 tambah 3, 6. Jatuhnya tetap ada di titik pada garis. Jadi semua titik yang ada pada garis L1 akan ditranslasikan sejauh 1 ke kiri dan 3 ke atas, yang mana akan akan membuat atau akan segaris juga dengan garis L2 tadi. Gitu. Sebenarnya kalau untuk menentukan persamaan garisnya bisa diambil dari titik A sama titik C, misalkan ditransformasi satu-satu, ditranslasi satu-satu, kemudian buat persamaan garis baru yang melalui titik yang hasil translasi tadi juga boleh. Jadi ilustrasinya seperti ini, konsepnya sama. Karena garis titik AC atau garis L1 itu kan melewati titik C dan titik A. Kalau mau buat persamaan garis hasil translasi, teman-teman bisa buat persamaan garis yang melalui titik C aksen dan B. Karena C aksen dan B ini adalah hasil translasi dari C dan A. Apa menjawab pertanyaannya Eva? Menjawab pertanyaan Eva atau ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, gimana kalau ini dibuat pertanyaan? Ini kan ada 2 garis, ada L1 dan L2. L1 dipetakan menjadi L2. Nah, sekarang kalau tadi kan translasi ya, translasi di mana titik-titik pada L1 kita geser 1 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, kira-kira sumbu refleksi yang bisa memetakan dari L1 ke L2, persamaan sumbunya seperti apa? Persamaan sumbu refleksi yang memetakan L1 ke L2 adalah titik-titik. Sekarang kalau pertanyaannya adalah
persamaan sumbu refleksi atau garis refleksi yang bisa memetakan L1 ke L2. Boleh dicoba coret-coret, saya tak coret-coret juga. Ini soal baru ketemu. Jenis soal kayak ini mungkin di itu ya, di kisi-kisi nomor 3 tadi. Jadi teman-teman diminta untuk menentukan aturan transformasinya. Gitu. Oke, boleh dicek, boleh dicoret-coret. Ada yang sudah ketemu?
Ada yang sudah ketemu? Untuk rumusnya masih belum tahu, Bu. Cuma hasilnya kayaknya sudah tahu. Sudah ketemu berapa persamaannya? 3x min 2y sama dengan 10,5. 10,5. Oke, sebentar. Saya coba tulis dulu ya. Ini saya coba tulis dulu. 3x min 2y sama dengan 10,5. Ya. Kayaknya benar. Sama Farel diapakan? Itu dicari titik tengahnya, Bu. Jadi kan sama. Di garis tengahnya itu refleksikan pusat dari bayangan sama objeknya. Jadi ya itu kan sudah pasti di tengahnya. Nyari tengahnya gimana? Saya carinya dari ini, Bu. X sama dengan kayak X sama dengan 0 tuh y-nya berapa? Lalu X 0-nya kalau y 0 maka X-nya berapa? Nah, dari sini tuh kayak diambil rata-ratanya, Bu. X0 y-nya berapa, y0 x-nya berapa itu dari untuk persamaan yang baru ini, persamaan yang garis refleksinya atau L1, L2? Enggak, Bu. Ini kan dari fungsinya itu kan kayak kelihatannya sama-sama 3x min 2y, sedangkan hasil sama dengannya itu kan beda. Nah, dari situ itu kita ambil rata-ratanya. Jadi 15 ditambah 6 dibagi 2, Bu. 15 tambah 6, 21 bagi 2, 10,5. Oke, boleh. Ya. Oke, terima kasih Farel. Teman-teman yang lain ada yang pakai cara lain mungkin? Teknisnya beda sedikit, boleh? Atau ada yang nemu garis lain? Kayaknya garisnya kurang lurus sedikit gitu. Atau ada pertanyaan untuk caranya Farel tadi? Boleh, silakan. Ada tanggapan boleh, nggak jadi pertanyaan boleh tanggapan. Kalau sepakat semua, kalau mau mencari tengah-tengahnya boleh koefisiennya itu ditambah dibagi 2 gitu ya. Dijumlahkan kemudian dibagi 2 gitu ya, Bu? Iya, tadi Farel bilangnya gampangannya sih, ini kan 3x min 2y sama semua persamaannya, berarti 15 ditambah 6 dibagi 2. Karena kita cari tengah-tengah dari dua garis yang sejajar ini. 15 tambah 6 kan 21. 21 dibagi 2 kan 10,5. Jadi persamaan garis yang tengah nih, 3x min 2y sama dengan 10,5. Gitu. Ada yang mau menanggapi?
Atau ikut caranya Farel semua? Atau ada yang pakai cara lain? Atau ada yang bingung? Boleh silakan komen. Atau ada yang mau sharing cara-caranya juga, boleh silakan. Masih nggak ada yang komen. Ya, Bidi. Kalau menggunakan cara lainnya seperti apa, Bu? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Farel, ada cara lain lagi, Farel? Enggak, Bu. Cuma saya ada referensi lain. Itu refleksi itu kalau dicerminkan terhadap titik A, B, maka bayangannya 2A min X, 2B min Y. 2A min X. Oke. Oh, pakai 2B itu. min Y. Itu maksudnya itu cuma terhadap titik aja atau bisa juga dirubah ke garis ya, Bu? Kayaknya kemungkinan ya ini bisa juga kayak gitu, Bu. Karena tidak sejajar dengan sumbu X sama tidak sejajar sumbu Y. Oh, garisnya ya. Emang kalau garisnya Ya. sejajar sumbu X atau sejajar sumbu Y nggak bisa dipakai itu? Berarti hasilnya juga harus sejajar juga, Bu, dengan sumbu Y atau sumbu X. Oh, ini kan iya. tidak sejajar. Iya, betul. Kalau sejajar sumbu X, misalkan kan gampang ya, nyari tengah-tengahnya ya. Kalau refleksi ya. Ya, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau bertanya? Ibu, saya Ya, Putri. mau mencoba cara lain. Oke, boleh Putri. Mau di share screen atau dijelaskan? Putri masih mute? Oh ya, mohon maaf Bu, barusan suaranya hilang. Mau di share screen atau Jadi, mau dijelaskan? Oke, dijelaskan. Jadi saya pakainya itu nyari 2 titik di, ini kan kalau refleksi itu jarak antara si garis untuk refleksinya itu sama bayangan dan sama objek yang direfleksikan itu sama. Jadi saya di sini ngambil 2 titik, misal yang 2,0 sama 5,0. Saya ambil titik tengahnya jadi 3,5,0. Iya. Itu. Nah. Kemudian saya ambil 2 titik lain, misal yang B sama C, jadi dapat titik tengah di 5,0,3. 5,5. Nah, jadi sudah dapat 2 titik, kemudian 5,5,3. Iya, 5,3 ya. Iya, 5,5,3. Oke. Iya, Bu. Kemudian kan udah dapat 2 titik, jadi kita bisa nyari persamaan garisnya. Dengan rumus yang 2 titik itu. Nanti hasilnya sama kayak Farel. 3X min 2Y sama dengan 10,5. Oke. 3X min 2Y sama dengan 10,5. Oke, terima kasih Putri. Kalau Putri dia ambil 2 titik ya. Jadi titik A-nya ini saya warna dulu untuk garis refleksinya tadi. Saya agak gede aja, colornya orange, biar kelihatan ya. Nah, untuk refleksinya tadi adalah garis A, kemudian kalau Putri ambilnya ada 2 titik, gitu ya. Yang diambil pertama titik A,
di koordinatnya 5,0, kemudian ambil hasil cerminnya ya, karena kalau pakai translasi, aturannya translasi itu kan 1 ke kiri, 3 ke atas tadi. Nah, kita nggak bisa ambil titik B, karena apa namanya, khawatirnya nanti nggak sama, nggak di tengah-tengahnya. Jadi kita pastikan aja garis yang jelas-jelas di tengah-tengahnya, gitu ya. Titik yang jelas-jelas, segaris. Gitu. Nah, di situ diambil titik C, apa nih? Titik F ya kalau di sini ya. Titik F 2,0. Nah, berarti tengah-tengahnya adalah antara 5 dan 2 diambil 3,5 gitu ya. Nah, langkah yang sama juga berlaku untuk titik C dengan hasil cerminnya adalah titik B sebelumnya. Nah, di sini kemudian pakai apa namanya? Persamaan garis yang melalui 2 titik. Ada garis H, ini harusnya 5,5 ya teman-teman. Kan 7 tambah 4, 11 bagi 2, 5,5. 3 tambah 3 tetap 3. Gitu ya. Ini saya nggak bisa ganti. Bisa ganti nggak ya? Bisa. Nah, jadi garis atau persamaan garis yang melewati 2 titik adalah kacek 0, selisih 0, tapi sama. Terima kasih Putri. Caranya Farel tadi juga bisa dicoba ya, apakah berlaku untuk semua garis gitu. Bagi 2 lumayan, mempersingkat. Kalau secara apa namanya ya, lebih aljabar gitu ya, mungkin penggunaan konsepnya kelihatan, bisa pakai caranya Putri. Atau ada yang punya cara lain mungkin? Nah, kalau teman-teman agak kesulitan, tadi sebenarnya juga bisa di apa namanya, diasumsikan ke soal sederhana dulu. Jadi ketika ada soal yang agak rumit, teman-teman bisa mensimulasikan ke soal yang sederhana. Jadi tadi ada soal, bukan soal ya, kalau misalkan ada 2 garis yang sama dengan, nah maka refleksinya adalah di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, gimana bisa dapat tengah-tengah ini? Nah, teman-teman bisa uji coba, gradiennya kan nggak kelihatan. Kalau gini gradiennya nggak bisa di ini ya, nggak bisa ditebak ya. Tapi bisa dilihat X1, sebentar saya ganti warnanya. Ini jadi main-main. Saya ganti warnanya di ungu aja. Yang ini di biru, refleksinya di hijau misalkan. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya, yang biru ini X sama dengan 13, yang ini X sama dengan 15, tengah-tengahnya X sama dengan 14 gitu ya. Boleh tuh, pakai caranya Farel kayak misalnya. Kan 15, 13, 14 gitu ya. Kalau ditambah dibagi 2, 28 dibagi 2, 14. Boleh. Kalau pakai caranya Putri tadi mungkin bisa berlaku di semua bentuk ya. Jadi tidak khawatir apa namanya, ada kondisi yang tidak berlaku begitu, karena konsep yang dipakai adalah jarak 2 titik. Nah, kalau untuk caranya Farel mungkin bisa berlaku juga untuk kalau kasus-kasus yang apa namanya nih, nampak terlihat dari gambar, tidak kelihatan gitu bisa.
Kalau caranya Putri tadi bisa lewat gambar, kalau misalkan tidak ada gambar, bisa dipakai juga. Nah, kalau teman-teman pun nanti kesulitan mengerjakan tanpa gambar, silakan digambar, nggak masalah gitu ya. Jadi fleksibel aja. Ada pertanyaan? Ada yang punya cara lain? Boleh. Nah, untuk tadi, oh iya, tadi Farul juga tanya untuk apa tadi itu? 2A, 2A min X ya. 2A min X, 2B min X. 2B min Y. Itu jarak dari objek ke cermin ya. Sebenarnya bisa dipakai, tidak. Jadi kalau garis itu kan konsepnya adalah kumpulan dari titik-titik. Ketika teman-teman mengambil dua garis dari dua titik dari suatu garis, gitu ya, kayak tadi yang ini. Nah, ketika teman-teman ambil dua titik, kemudian teman-teman hanya merefleksi atau mentransformasi dua titik itu, maka akan jadi titik lain. Nah, titik lain ini kalau kita mau cari persamaan garisnya, bisa pakai persamaan garis dari dua titik. Gitu. Jadi ketika bisa diaplikasikan atau berlaku pada titik, insya Allah pasti berlaku pada garis. Bisa dikondisikan lah. Ada pertanyaan? Masih belum, Bu. Masih belum. Oke, itu untuk contoh nomor 3 ya, teman-teman sudah bisa membuat sendiri. Kalau yang lainnya juga tidak jauh beda ya. Transformasi, refleksi, rotasi, inverse, dan identitas. Itu aja untuk materi UTS kita. Untuk materi hari ini juga sudah cukup, saya rasa, sampai transformasi sifatnya ya. Untuk setelah UTS, mungkin kita asinkronus sepertinya, karena sebelumnya saya ada acara. Jadi, untuk pertemuan ke-9, kita insya Allah asinkronus lagi. Mungkin pertemuan ke-10, baru kita ketemu untuk sedikit diskusi UTS mungkin, atau diskusi materi juga. Gitu ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Jika tidak ada yang ditanyakan, nanti untuk PPT-nya saya letakkan di LMS saja ya, sama videonya mungkin. Ini saya record, oh iya saya record. Kemarin tidak sempat saya record, terlupa. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Saya tutup.